Ada 60 kasus baru, sehingga jumlah total kasus positif adalah 369. Kemudian ada penambahan 1 kasus yang sembuh, sehingga jumlah total kasus yang sembuh menjadi 17. Dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang. Virus Corona. Semakin kesini, aku melihat bahwasanya virus Corona ini semakin merajalela. Sebelumnya, aku udah membuat konten tentang virus Corona, yaitu pada tanggal 3 Februari 2020. Dan pada saat itu, korban dan jumlah orang yang terinfeksi virus Corona masih terbilang cukup sedikit dibanding sekarang. Yang terinfeksi virus Corona itu sekitar 17.000 orang lebih. Dan yang meninggal baru 305 orang. Dan sekarang, waduh, sudah mencapai 243.000. Dan jumlah orang yang meninggal sudah hampir 10.000 orang. Sekarang kita nggak perlu bicara keluar negeri, kita bicarakan Indonesia saja. Kemarin pas aku buat video Corona, pada saat itu pada tanggal 3 Februari Indonesia masih clear, belum ada korban atau orang yang terinfeksi virus Corona pada saat itu. Namun sekarang hingga saat ini 20 Maret 2020 sudah banyak orang di Indonesia terinfeksi virus Corona. Di Indonesia, jumlah korban yang terinfeksi virus Corona sekarang sudah mencapai 311 orang. Jumlah orang yang meninggal sudah sampai 25 orang. Dan jumlah yang selamat masih 15 orang. Nah, kalau kita lihat, semakin hari jumlah korban di Indonesia semakin meningkat. Dan juga bisa kita lihat bahwasanya angka kematian lebih tinggi daripada angka kesembuhan. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih Indonesia bisa terkena virus Corona? Siapa sih yang pertama kali menelurkan virus Corona itu kepada masyarakat Indonesia? Karena pada bulan-bulan lalu saat booming-boomingnya virus Corona, saat negara-negara sudah banyak terkena virus Corona, Indonesia sama sekali belum kena. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberitahu kepada kalian siapa orang yang pertama kali menularkan virus Corona ke masyarakat Indonesia. Dan siapa pasien pertama di Indonesia yang terkena virus Corona. Warga negara Indonesia yang telah positif virus Corona disebut telah melakukan kontak langsung kepada salah satu warga negara Jepang. Dan warga negara Jepang ini telah melakukan karantina di Malaysia. Jadi warga negara Jepang ini, dia warga negara Jepang namun dia tinggal di Malaysia dan bekerja di Malaysia. Jadi kronologisnya itu seperti ini. Warga negara Jepang pernah memiliki histori melakukan perjalanan ke Jepang. Jadi dia pada saat itu dia di Malaysia melakukan perjalanan ke Jepang atau istilahnya pulang kampung pada bulan Januari. Dan pada tanggal 14 Februari, warga negara Jepang ini dan warga negara Indonesia ini bertemu di satu tempat, tepatnya itu di Jakarta. Mereka menghadiri suatu pesta dansa. Diketahui bahwa warga negara Indonesia ini berasal dari kota Depok. Dan pada tanggal 17 Februari, warga negara Jepang ini kembali ke Malaysia. Kemudian saat dia sampai di Malaysia, dia mulai merasakan gejala-gejala seperti batuk, demam, dan pilek seperti flu. Dan makin hari, batuk dan demamnya itu makin parah. Sehingga pada tanggal 20 Februari, warga negara Jepang ini dirawat di salah satu rumah sakit di Malaysia. Dan kemudian pada tanggal 27 Februari, warga negara Jepang ini positif terinfeksi virus Corona. Nah, jadi itulah kronologis bagaimana warga negara Jepang itu terkena virus Corona. Nah, sekarang bagaimana sih kronologis warga negara Indonesia ini, atau lebih jelasnya berasal dari Depok, terkena virus Corona? Setelah mereka melakukan pertemuan 14 Februari tadi di Jakarta saat pesta dansa, dan pada tanggal 16 Februari, warga Depok ini juga memiliki gejala demam, batuk, kemudian ia memeriksakannya ke dokter. Ia diberi rawat jalan selama 10 hari. Dan selama 10 hari, dia juga berinteraksi kepada ibunya yang berusia 64 tahun. Kemudian makin hari, selama 10 hari, demam dan batuk yang mereka alami itu semakin parah. Sehingga pada tanggal 26 Februari, mereka dirawat di rumah sakit dan didiagnosa
memiliki penyakit bronkitis. Lalu pada tanggal 28 Februari, warga negara Jepang ini yang telah terinfeksi virus corona, ia menelpon temannya warga Depok tadi bahwasanya dia terinfeksi virus corona. Kemudian warga negara Indonesia tadi pun terkejut bahwasanya temannya tadi itu terinfeksi virus corona, berarti dia juga terinfeksi virus corona. Lalu dia memberitahu kepada pihak medis bahwasanya dia pernah berkontak langsung kepada salah seorang yang telah terinfeksi virus corona. Sehingga pada tanggal 29 Februari, mereka dipindahkan ke Rumah Sakit Suliansi Saroso. Kemudian pada tanggal 1 Maret, mereka melakukan tes laboratorium dan pada tanggal 2 Maret keluar hasilnya, mereka positif terinfeksi virus corona. Dan alhamdulillah, sekarang mereka sudah sembuh. Kita di sini bertiga sudah sampai kembali di rumah dan mau berbagi tentang pengalaman kita dengan COVID-19. Halo, jadi kita sekarang bertiga udah akhirnya bisa kumpul kembali bersama di rumah. Ya, kita masih fokus di penyembuhan, jadi masih harus istirahat dan anjuran dokter juga kita masih harus tinggal di rumah selama 7-14 hari ke depan. Bisa kita lihat mereka yang udah terkena virus corona dan selama mereka melakukan masa perobatan, mereka nggak ada rasa ketakutan berlebihan. Mereka ya terkena virus corona ya udah berobat itu, dan mereka yakin mereka bawa sembuh. Nah, kita jangan terlalu panik. Ya, Indonesia memang heboh tentang corona. Makin lama makin hari virus corona makin menyebar di Indonesia. Tapi kita nggak boleh panik. Kita harus tetap waspada, tetapi jangan panik. Yang perlu kita lakukan apa? Jagalah diri kita sendiri. Kita menjaga diri di rumah kita. Nggak perlu keluar rumah lah, kalau bisa selama 14 hari. Nah, jadi pesan aku kepada kalian, mulailah dari diri kita sendiri. Jagalah diri kita sendiri. Pedulikanlah diri kita sendiri dan diri orang lain. Karena itu akan mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Mungkin itu saja untuk hari ini. Itulah yang bisa aku jelaskan kepada kalian. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya Rewan Hafiz, and see you next time. Stay cool.